Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimode Arya Arsyurastuti dari kelas 12 IPS 1 dan saya absen 41. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel. Nah, dimulai dari pengertian artikel. Apa sih itu artikel? Jadi, artikel adalah karangan berisi fakta maupun opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun di media sosial. Nah, tujuan dari artikel ini juga untuk menyampaikan gagasan dilengkapi dengan data-data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Dan tujuan artikel ini ada dua. Yang pertama itu tujuan untuk penulisnya, dan yang kedua itu tujuan bagi pembacanya. Yang pertama, tujuan bagi penulisnya yaitu sarana untuk menyampaikan gagasan. Terus juga ada sarana untuk berpikir secara sistematis, dan yang ketiga juga ada sarana publikasi hasil pemikiran si penulisnya. Nah, yang kedua itu tujuan artikel bagi pembacanya. Itu tuh ada untuk sarana untuk edukasi, sarana hiburan untuk pembacanya, dan sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi untuk pembacanya. Terus juga ada ciri-ciri artikel. Apa aja sih ciri-ciri artikel? Ciri-ciri artikel itu ada yang pertama, ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Yang kedua, ada isi dapat mengandung fakta atau opini yang didasari teori dan data-data yang valid. Jadi ini tuh nggak boleh bersifat fiksi. Dan yang ketiga, bersifat informatif dan faktual. Informatif itu tentunya bersifat memberitahu informasi kepada pembacanya, dan faktual itu berdasarkan fakta. Dan yang keempat, menggunakan bahasa baku, kalimat yang lugas dan denotatif serta efektif. Dan yang kelima, ada metode penulisan artikel dibuat secara sistematis atau kayak berurutan gitu, sehingga pembacanya dapat mengerti isi artikel itu dengan mudah. Nah, ada juga kaidah kebahasaan dari artikel itu sendiri. Yang pertama ada adverbia. Adverbia itu ada banyak jenisnya juga, ada 11. Terus yang kedua ada konjungsi atau kata hubung. Yang ketiga ada pemilihan kosakata. Terus artikel juga punya struktur sendiri. Tadi kan di ciri-cirinya dikatakan bahwa artikel itu bersifat sistematis atau berurutan. Jadi yang membuat artikel ini bersifat sistematis itu tentunya karena artikel itu punya struktur. Di antaranya ya, yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis, itu biasanya di paragraf 1 atau kalimat pertama awal-awal gitu. Yang kedua ada argumentasi atau opini. Yang ketiga ada pernyataan ulang, yakni berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan kayak semuanya gitu, dari pernyataan sampai argumentasi gitu. Terus ada juga jenis-jenis artikelnya. Yang pertama ada artikel praktis. Itu tuh artikel yang mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan gitu. Yang kedua ada artikel ringan. Itu tuh artikelnya kayak menuliskan masalah yang nggak butuh pemahaman yang mendalam. Kayak biasanya itu tuh jadi judul, misalkan kenapa hujan bikin kita galau, mager, dan lapar, kayak gitu. Dan yang ketiga ada artikel opini. Secara umum sebenarnya artikel itu memang rata-rata berisi opini, tapi di artikel opini itu biasanya ada di surat kabar kayak koran ataupun majalah. Nah, yang keempat ada artikel analisis ahli. Ini tuh artikel yang paling serius daripada yang lainnya. Ciri khasnya itu penyajiannya nggak panjang lebar, tapi juga nggak ngurangin nilai ilmiahnya. Itu tuh kalian bisa temukan di kayak makalah, kayak skripsi, dan kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya jurnal sama artikel ini beda ya. Beberapanya yang bikin beda itu tujuannya beda, proses membuatnya juga beda, tingkat keseriusannya juga beda, kayak tingkat kedalaman keseriusan tulisan itu. Terus juga ada referensi juga beda. Kalau misalkan artikel itu kan referensinya itu kayak hal-hal yang baru terjadi kan, kayak misalkan hal-hal viral
Terus kita review ulang yang dimana kita itu mengeluarkan opini atau kita mengambil opini orang lain dan kita membahas itu. Terus gaya penulisannya juga beda, tempat publikasinya juga beda. Kayak karena gaya penulisan jurnal itu lebih serius ya, karena jurnal itu tempatnya biasa orang yang mau menulis karya ilmiah itu mencari referensi. Nah, sumber artikel itu sendiri bisa dari mana-mana, dari jurnal juga bisa, dari buku bisa, dari situs web bisa, dari berita bisa, dari media sosial bisa, jadi banyak banget. Baik, segitu saja penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.